Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kepang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Seorang mahasiswa Politeknik Kupang ditemukan tewas gantung diri pada sebatang pohon di samping rumah. Akhir-akhir ini, kasus mahasiswa bunuh diri semakin bertebaran. Hal tersebut menandakan mahasiswa Indonesia darurat akan kesehatan mental. Anxiety, depresi, menjadi gangguan kesehatan mental yang sering dialami mahasiswa. Dilansir dari Kemendikbud, pada kalangan mahasiswa, sebanyak 64% generasi muda mengalami masalah kecemasan. Sedangkan 61,5% diantaranya sudah mengarah pada gejala depresi. Apa sih itu anxiety dan apa sih itu depresi? Anxiety itu dibagi dua, ada anxiety yang normal, ada yang anxiety memang gangguan. Jadi kalau anxiety normal itu misalnya kita mau ujian, terus kita cemas gitu ya, kita takut, terus deg-degan, keringat dingin dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya kita mau presentasi di depan dosen gitu ya, akhirnya kita merasa cemas, nggak nyaman ya, tadi ya gejala-gejalanya misalnya deg-degan, tegang, keringetan dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah ujian, setelah presentasinya anxiety-nya hilang gitu. Itu anxiety normal yang hampir semua orang juga pasti akan mengalami anxiety itu ya. Dan ada anxiety yang sampai gangguan gitu. Kalau anxiety gangguan itu terkadang kita nggak tahu penyebabnya, tapi orang itu bisa mengalami ciri-ciri anxiety ya tadi ya, merasa cemas, tegang, jantung berdebar-debar mungkin, nggak bisa, sulit untuk berbicara gitu ya, sulit tidur dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau yang sudah gangguan, yang sudah masuk disorder atau gangguan kecemasan ya, jadi orang itu sulit untuk melakukan apapun gitu, karena setiap dia mau pergi keluar dia cemas gitu ya, dia mau ketemu orang dia cemas, mau kemana dia cemas gitu. Jadi dia benar-benar sulit untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kalau depresi itu adalah gangguan di mana seseorang menjadi kurang bersemangat gitu dalam melakukan aktivitasnya gitu. Jadi biasanya ciri-cirinya itu jadi sulit bangkit dari tempat tidur gitu ya, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Misalnya biasanya punya hobi atau sesuatu ya yang membuat dia tertarik, sekarang jadinya males gitu, padahal itu hobinya dia gitu. Misalnya apa ya, misalnya kalau kayak ke kampus itu kan kewajiban ya, kalau hobi itu kan sesuatu yang menyenangkan di luar kewajiban, misalnya main bola gitu ya, atau belanja dan lain sebagainya. Nah kalau orang mengalami depresi biasanya yang disukai aja jadi dia nggak mau, nggak tertarik gitu, bahkan kayak nggak punya tenaga untuk ngelakuin itu tuh. Kita bayangkan kalau dalam gua ada api kecil pun sebesar korek api misalkan, itu sangat berguna buat penunjuk arah jalan. Nah artinya kalau kita mendapatkan orang yang dapat gangguan kesehatan mental, katakanlah seperti itu, artinya dia berada dalam kegelapan. Penting banget karena anak itu akan dari kecil, remaja, dewasa itu akan menghadapi berbagai masalah. Jadi jelas orang tua harus paham untuk mempersiapkan anak untuk menghadapi masalah-masalah yang di luar. Dalam hal ini penting sekali kita untuk memperhatikan kesehatan mental, baik dalam diri kita maupun orang sekitar kita. Jika temanmu memiliki gangguan kesehatan mental, jangan lepas genggamanmu dari tangannya. Bantu dia melewati fase berat itu. Karena orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu tidak terlihat. Namun, perlu diingat bahwa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Your mental health is a priority.